Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share ilmu mengenai cara membuat laporan PKL di Microsoft Word menggunakan laptop. So, kita langsung eksekusi aja. Di sini saya buka dulu aplikasi Word-nya. Kemudian pilih blank dokumen atau dokumen kosong. Disclaimer dulu teman-teman, sebelum membuat karya tulis ilmiah seperti laporan praktik ini, pastikan dulu untuk mengetahui atau cari tahu dulu, lalu pahami dan ikutilah pedoman resmi dari institusi terkait penulisan karya tulis ilmiah. Jangan lupa juga untuk konsultasi ke pembimbing untuk meminimalisir kesalahan. Untuk masalah revisi penguji, jangan khawatir teman-teman, karena revisi itu akan selalu ada, entah itu hurufnya ada yang lebih atau kurang lah, atau penulisannya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan lain sebagainya. Intinya, setiap universitas itu mempunyai aturan atau pedoman tersendiri dalam penulisan karya tulis ilmiah. Begitupun dengan pembimbing. Setiap pembimbing mempunyai aturan atau ketentuan mereka masing-masing. Jadi jangan bingung jikalau susunan babnya beda, atau mungkin penulisan covernya tak sama. Jangan heran ya kalau berbeda. Lanjut, pada bagian awal struktur umum dalam laporan PKL ada cover atau sampul. Sebelum membuat cover, pertama-tama saya atur dulu format dokumennya. Untuk jenis dan ukuran font atau hurufnya menggunakan Times New Roman dengan ukuran font 12. Klik segitiga kecil pada grup font di menu Home. Pilih Times New Roman. Kalau nggak ada di bagian atas, teman-teman scroll aja ke bawah. Klik lagi segitiga kecil yang ada di sebelahnya, kemudian pilih 12. Untuk mengatur kertas dan marginnya, teman-teman ke menu Layout. Klik fitur Size, kemudian pilih A4. Lanjut, pilih fitur Margins atau Margins. Klik Custom Margins di bagian bawah. Karena sebelumnya ada yang komentar, katanya bukannya margin itu 4433. Jadi di sini saya atur untuk margin atas atau topnya 4, margin kiri 4, margin bawah dan kanan 3. Kalau udah klik OK. Intinya jangan lupa untuk ikuti pedoman institusi dan ketentuan dari dosen. Itu yang terpenting. Oh iya, jangan lupa juga untuk mengatur rata teks dan spasinya. Nah, untuk bagian cover menggunakan rata tengah ya teman-teman. Untuk mengatur spasinya, klik segitiga kecil ini di grup paragraf di menu Home. Kemudian pilih 1,5. Intinya sesuaikan aja. Kemudian untuk remove space, teman-teman klik aja untuk menonaktifkannya supaya jarak antar paragrafnya nggak berjauhan. Adapun sampul atau cover terdiri dari beberapa informasi penting seperti judul laporan, logo, nama dan NIM penulis, nama institusi dan tahun penyusunan laporan. Di bagian paling atas saya ketikkan laporan kerja praktik sesuai dengan arahan pembimbing. Di institusi lain, ada yang mengetikkan laporan praktik kerja lapangan. Bahkan ada yang menempatkan logo di bagian paling atas sampul atau covernya. Pokoknya sesuaikan aja ya. Setelah itu ketikkan judul laporan. Kalau masih bingung dalam menentukan judul, teman-teman bisa konsultasikan dengan pembimbing PKL untuk mendapatkan masukan mengenai judul yang tepat. Kalau bisa, judulnya yang menarik perhatian namun tetap relevan dengan isi laporan tersebut. Sekedar saran, ketikkan judul menyerupai segitiga kebalik kayak gini. Dan ini beberapa contoh judul laporan PKL yang bisa dijadikan referensi. Selanjutnya, di bawah judul saya ketikkan keterangan diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan mata kuliah dan penyusunan skripsi. Intinya, pastikan keterangan tersebut sesuai dengan fokus dan tujuan dari pembuatan laporan PKL. Kemudian, di bawah keterangan, masukkan atau tambahkan logo. Caranya, di bagian tab Insert, klik fitur Picture, pilih This Device, cari logonya, klik 2 kali atau klik sekali, lalu Insert. Selanjutnya, atur ukuran logonya dengan cara klik
tahan lalu geser bagian bulatan kecil yang ada di sisi logo, atau bisa juga di bagian menu picture format pada group size. Di situ teman-teman masukkan ukurannya. Di sini saya pakai ukuran 4 untuk logonya. Setelah itu di bawah logo ketikkan oleh titik 2, enter, lalu ketikkan nama lengkap penulis beserta NIM-nya juga. Kemudian di bagian bawah ketikkan prodi, fakultas, dan universitasnya apa. Jangan lupa ketikkan tahun pembuatan laporan di bagian paling bawah pada cover. Nah, untuk judul makalah dan lembaga pendidikannya menggunakan huruf tebal ya. Caranya blok teks atau tulisannya, kemudian klik bold atau B yang ditebalkan ini atau yang ini ya. Nah, di sini untuk nama penulis, NIM, dan kata oleh saya tebalkan juga. Oh ya, judul yang ada di atas dan lembaga pendidikan yang ada di bawah pada cover biasanya ada yang menggunakan ukuran font atau teks 12, 14, atau 16. Intinya sesuaikan aja. Sekedar info, ada juga yang menggarisbawahi nama penulisnya seperti ini. Oh ya, untuk nama penulis dan NIM saya menggunakan spasi 1 pun dengan keterangannya juga. Lalu di sini untuk ukuran teks institusi saya samakan dengan ukuran teks judul. Namun ada juga yang ukuran teks judulnya aja yang beda. Yang lain tetap ukuran font 12. Lanjut atur jaraknya supaya lebih rapi lagi. Di sini saya perkecil dulu supaya covernya terlihat secara keseluruhan. Lanjut, setelah cover ada halaman judul. Isi halaman judul sama dengan isi dari cover. Jadi di sini saya copy paste saja. Yang membedakan cover dengan halaman judul, kalau halaman judul dicetak menggunakan kertas HVS putih, sedangkan cover dicetak menggunakan kertas cover. Supaya terlihat beda, ada juga yang tidak menggunakan keterangan di bagian cover, melainkan hanya di bagian halaman judulnya saja. Seperti yang teman-teman lihat. Lanjut membuat halaman pengesahan. Tempatkan kursor di akhir isi cover, lalu enter, atau bisa juga dengan menggunakan fitur page break di menu insert untuk menambahkan lembar baru. Oh ya, di sini saya akan membuat penomorannya secara otomatis mulai dari kata pengantar sampai lampiran. Jadi saya akan menggunakan 4 heading, di mana untuk judul maupun babnya menggunakan heading 1. Sedangkan untuk subbab atau anakan sub-sub lainnya, anakan sub-sub, entahlah, terserah apapun namanya, pokoknya itu menggunakan heading 2, 3, dan 4. Caranya, klik multi-level list di grup paragraf yang ini, pilih Define New Multi-Level List, kemudian klik More di bagian kiri bawah untuk menampilkan keterangan opsi lainnya. Klik angka 1 pada kolom sebelah kiri, lalu ubah stylenya menjadi heading 1 pada kolom sebelah kanan. Kemudian di bawahnya lagi pada kolom Value Number Width, pilih Nothing. Selanjutnya, atur penomorannya pada bagian Number Format. Hapus dulu angka 1-nya, kemudian ketikkan bab menggunakan huruf kapital atau huruf besar, lalu beri spasi dan masukkan style di kolom bawahnya. Pilih bilangan Romawi yang ini ya. Lanjut lagi, klik angka 2, lalu ubah stylenya menjadi heading 2. Namun untuk value number width-nya, pilih space. Kemudian hapus penomoran pada kolom format number dan pastikan kursor berada di kolom tersebut. Lalu klik tanda panah pada kolom include yang ini. Pilih atau klik level 1, maka akan muncul penomoran level 1. Beri tanda titik setelah bilangan Romawi 1, lalu pada kolom number style, pilih penomoran angka seperti yang teman-teman lihat. Karena penomorannya masih ada bilangan Romawi, untuk mengubahnya menjadi angka 1.1, centanglah pada bagian legal style numbering. Otomatis yang tadinya bilangan Romawi berubah menjadi bilangan angka. Kemudian untuk align date-nya saya ubah menjadi 0. Alasannya supaya penomoran untuk heading 2 dekat dengan batas margin sesuai yang saya butuhkan tentunya. Tapi ini hanya opsional aja.
Teman-teman juga bisa kok, nggak usah mengubah apapun di bagian ini. Selanjutnya, masih sama seperti cara yang di awal. Klik angka 3, stylenya ubah menjadi heading 3. Terus yang ini pilih space, lalu hapus penomorannya. Kemudian pada kolom include, klik level 1, lalu kasih titik. Klik lagi level 2 pada kolom include, kasih titik lagi, kemudian pilih penomoran angka pada kolom number style. Jangan lupa centang legal style numbering untuk mengubah bilangan Romawi menjadi bilangan angka. Dan untuk align dates-nya saya ubah menjadi 0,5. Ini juga hanya opsional saja, karena dalam laporan ini saya akan menggunakan 4 heading. Lanjut lagi, lakukan hal yang sama seperti cara sebelumnya. Klik angka 4, ubah stylenya menjadi heading 4, terus pilih space, lalu hapus penomorannya. Klik level 1 pada kolom include, beri titik, klik lagi level 2, titik lagi, klik level 3, kasih titik lagi, kemudian pilih style penomoran angka. Dan untuk heading 4, align date-nya saya ubah menjadi 1,27. Lalu centang legal style numbering. Oh ya, kalau teman-teman hanya menggunakan sampai heading 3, teman-teman gak perlu mengikuti step yang keempat ini ya. Tapi kalau teman-teman nanya untuk heading 5, align date-nya berapa? Jawabannya 2,35. Kalau udah selesai, klik OK. Maka akan muncul teks seperti ini. Langsung aja ketikkan halaman pengesahan. Di sini saya mau tampilkan dulu panel navigasi dengan cara klik tombol kombinasi Ctrl+F di keyboard. Tujuannya supaya saya bisa melihat tampilan halaman atau daftar judul yang sudah saya terapkan heading sebelumnya. Ini kan masih ada tulisan babnya ya. Untuk menghilangkannya cukup mudah. Teman-teman tempatkan kursor yang ada tulisan babnya, lalu klik icon penomoran ini. Otomatis tulisan babnya hilang. Dan untuk mengatur format teksnya seperti warna, ukuran, jenis font, dan lain-lain, teman-teman klik kanan pada heading 1 di group style yang ini, pilih modify, kemudian di tampilan ini teman-teman atur. Misalnya di sini saya atur warna teksnya menjadi hitam, kemudian huruf tebal, ukuran 12, jenis font Times New Roman, dan rata tengah. Lalu OK. Panel navigasi ini saya close dulu. Setelah itu enter, lalu atur format penulisannya sesuai ketentuan. Halaman pengesahan atau lembar pengesahan secara umum berisikan identitas penulis, institusi, tempat dan tanggal, tanda tangan pihak-pihak terkait, stempel, dan untuk logo opsional saja. Halaman pengesahan ini sangat penting teman-teman, karena halaman pengesahan adalah bukti bahwa dokumen yang teman-teman buat telah melalui proses evaluasi dan disetujui oleh pihak-pihak terkait, bahkan juga memberikan kepercayaan dan nilai tambah terhadap kredibilitas karya tulis teman-teman. So, halaman pengesahan atau lembar pengesahan kudu ada atau harus ada dalam laporan PKL. Oh ya, di bagian identitas saya akan membuat titik 2 yang sejajar dengan memanfaatkan fitur penggaris di atas lembar dokumen Word menggunakan tombol tab di keyboard tentunya. Caranya mudah, teman-teman tinggal klik penggaris di ukuran yang mau diterapkan titik 2-nya supaya sejajar, maka akan muncul seperti huruf L atau sudut siku-siku gitu di penggaris. Dan sudut siku-siku itu bisa teman-teman geser ke kanan maupun ke kiri jikalau nantinya tidak sesuai dengan ukuran atau jarak yang dibutuhkan. Dengan syarat harus diblok terlebih dahulu semua teks yang ada supaya tabsnya sejajar. Jadi caranya tempatkan kursor di akhir kata, lalu tekan tombol tab di keyboard sekali, kemudian titik 2, dan biasanya saya beri spasi terlebih dahulu sebelum mengetik teksnya. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada teks di baris-baris berikutnya. Namun, ketika di bagian judul, karena agak panjang, jadi ada 2 baris gitu. Supaya sejajar dengan teks yang ada di atasnya, saya enter sampai kata data, lalu tempatkan kursor di judul baris yang kedua,
Kemudian saya geser segitiga kecil yang atas pada penggaris sampai sejajar dengan teks judul yang ada di atasnya. Oh ya, keterangan tanggal dan judulnya saya gunakan spasi 1. Terus saya rapikan lagi tata letaknya. Selanjutnya membuat kolom tanda tangan. Di bagian ini banyak teman-teman yang bingung dan bertanya, gimana cara membuatnya dan fitur apa yang bagus untuk membuat bagian tanda tangan. Sebenarnya banyak fitur di Word yang bisa teman-teman terapkan dalam membuat bagian tanda tangan, seperti fitur text box, kolom, tabel, dan masih ada lagi yang lainnya. Kalau ditanya fitur mana yang bagus, semuanya bagus kok. Intinya gunakan fitur yang membuat teman-teman mudah, nggak ribet, dan tidak merepotkan tentunya. Di sini saya menggunakan fitur tabel, dan biasanya saya menggunakan fitur ini saat membuat bagian tanda tangan. Caranya, tempatkan kursor di baris yang baru mendekati batas margin. Kemudian klik fitur tabel di tab insert. Saya pakai 2 dulu. Lalu blok tabelnya dengan cara klik tanda plus di pojok kiri atas. Tujuannya untuk menerapkan format yang akan diatur ke seluruh tabel, seperti spasi 1 dan perataan teks. Oh ya, untuk namanya saya garis bawahi, terus menggunakan huruf besar di setiap kata. Pastikan namanya nggak salah. Pun dengan gelarnya, perhatikan titiknya, komanya, besar dan kecil huruf gelar. Begitupun NIP yang ada di bawah nama, jangan sampai asal-asalan. Nama dan NIP di sini hanya contoh aja ya teman-teman. Saya gunakan huruf tebal untuk nama dan NIP-nya. Karena guru pamong atau pembimbing PKL nggak punya NIP, jadi saya ketikkan jabatan di bawah namanya. Lanjut, supaya nama di bagian tanda tangan sebelah kanan mendekati batas margin, di sini saya tambahkan 1 kolom di tengah. Caranya, tempatkan kursor di salah satu kolom tanda tangan, lalu pilih insert left jika kursornya ada di kolom sebelah kanan, begitupun sebaliknya. Di kolom tengah saya ketikkan menyetujui, terus saya enter sekali di atas teks kolom tanda tangan kiri dan kanan. Karena masih ada ruang di kolom sebelah kanan, jadi ini saya geser sedikit ke kanan ya. Karena di bawahnya akan ada 2 kolom tanda tangan lagi, jadi ini saya copy paste saja. Blok tabelnya, Ctrl C, tempatkan kursor di baris yang baru, terus Ctrl V. Dan tabelnya akan saya buat transparan. Caranya, blok tabel, kemudian klik mata panah atau segitiga kecil pada icon borders di grup paragraf, atau teman-teman juga bisa klik kanan. Lalu pilih no border. Otomatis garis tabelnya udah tak ada lah. Selain itu, ada juga yang membuat kolom tanda tangan hanya 3 saja. 2 di atas dan 1 di bawah, yaitu ketua prodi. Tapi di sini saya buat 4. Di mana untuk pihak yang mengesahkan ada ketua prodi dan pimpinan perusahaan, yang nantinya di kolom tersebut ada stempel dan tanda tangan. Jika teksnya kepanjangan kayak gini, teman-teman tinggal geser aja kolomnya dengan cara arahkan kursor pada garis kolom tabel yang mau digeser sampai kursornya berbentuk tanda plus. Klik, tahan, lalu geser ke kanan. Biasanya saya kasih watermark logo di bagian tengah halaman pengesahan, tapi itu hanya opsional saja kok teman-teman. Selanjutnya, membuat kata pengantar. Di sini saya menggunakan page break untuk membuat halaman atau lembar baru. Setelah itu, klik heading di tab home untuk membuat judul. Maka akan muncul tulisan bab 1 seperti yang teman-teman lihat. Lalu ketikkan kata pengantar sebagai judul. Terus untuk menghilangkan tulisan babnya, nonaktifkan penomoran dengan cara pastikan kursornya di bagian judul, lalu klik icon numbering di grup paragraf. Maka otomatis bab 1-nya udah nggak ada. Lakukan cara tersebut untuk judul-judul selanjutnya yang tidak menggunakan frasa atau kata bab. Oh ya teman-teman, sangat disarankan dalam kata pengantar laporan PKL untuk mencantumkan poin dari nama-nama pihak yang sudah membantu dan mendukung penyusunan laporan, sehingga laporan tersebut terasa lebih personal dan menunjukkan rasa terima kasih penulis kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, jika ada frasa atau kata saya, saya, yang artinya si pembuat KTI,
sebaiknya kata saya diganti dengan penulis atau semacamnya. Untuk menghemat waktu dalam mengoreksi, mencari, dan mengganti frasa atau kata saya, di sini saya akan memanfaatkan fitur Find and Replace. Caranya, klik Replace pada grup editing di tab Home, atau juga bisa dengan klik tombol kombinasi CTRL-H di keyboard. Kemudian di tampilan ini, masukkan ketikan atau copy paste teks yang mau ditemukan dan diganti pada kolom Find What, dan pada kolom Replace With, ketikan kata penggantinya. Kalau udah, klik opsi Replace untuk mengganti satu persatu, dan Replace All untuk mengganti secara massal. Karena saya nggak yakin dengan hasil penggantian massal, jadi saya memilih Replace satu persatu untuk melihat hasilnya sebelum melakukan penggantian secara keseluruhan. Kalau udah, klik OK. Lanjut, ketikkan tempat, tanggal, dan penulis di bagian bawah sebelah kanan kata pengantar. Di sini saya menggunakan fitur text box yang ada di tab Insert. Kosongkan text box, lalu atur format teksnya. Kemudian untuk garis kotaknya saya ganti menjadi warna putih, atau teman-teman juga bisa pilih No Outline untuk menghilangkan garisnya. Lanjut lagi membuat daftar isi, dan pastinya di kertas atau lembar yang baru ya. Klik heading 1 di tab Home, nonaktifkan penomoran, kemudian ketikkan daftar isi sebagai judul. Untuk daftar isi saya akan buat di akhir dengan cara otomatis, jadi saya kosongkan dulu. Setelah daftar isi, ada daftar gambar dan daftar tabel. Masukkan juga daftar lampiran jika diharuskan, dan masing-masing di lembar yang baru ya teman-teman. Jangan lupa gunakan heading 1 untuk judulnya, karena videonya udah kepanjangan. Jadi untuk cara membuat daftar gambar dan daftar tabel otomatis saya buatnya terpisah aja. Ntar link videonya saya taruh di deskripsi. Sebenarnya selain otomatis, bisa juga kok membuat daftar gambar dan daftar tabelnya secara manual. Pokoknya yang mudah aja menurut teman-teman. Setelah itu di lembar baru berikutnya ada bab 1 pendahuluan. Klik heading 1, kemudian tekan tombol kombinasi Shift Enter di keyboard untuk membuat baris baru dalam paragraf yang sama, supaya bab 1 dan pendahuluannya nggak terpisah. Karena kalau tekan tombol Enter saja, dia akan memulai paragraf baru dan menciptakan pemisah paragraf, dimana itu mempengaruhi daftar isi otomatis nantinya. Paham ya teman-teman? Lakukan hal yang sama pada bab 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Setelah menekan Shift Enter, pastikan posisi semua indent yang ada pada penggaris sama dan berada di batas margin, seperti yang teman-teman lihat. Caranya, klik hanging indent atau segitiga kecil pada penggaris, tahan dan geser ke kiri. Lalu ketik pendahuluan menggunakan huruf kapital, kemudian Enter. Di sini saya Enter 2 kali, lalu pilih heading 2 untuk penomoran subbab 1.1. Maka akan muncul 1.1 sama dengan heading sebelumnya. Teksnya warna biru ya teman-teman. Jenis dan ukuran fontnya juga nggak sesuai yang dibutuhkan. Untuk cara mengaturnya, klik kanan pada heading 2, pilih Modify, kemudian atur format teksnya dengan merujuk pada pedoman atau panduan institusi. Kalau udah, klik OK. Sebagai contoh, di sini subbab dari bab 1 pendahuluan ada latar belakang, dasar pelaksanaan, tujuan, dan manfaat. Bisa ditambahkan juga sistematika penulisan. Selanjutnya ada bab 2 gambaran umum perusahaan atau lembaga. Gunakan Shift Enter untuk memisahkan barisnya, lalu geser indent pada penggaris ke batas margin kiri. Biasanya bab 2 adalah landasan teori teman-teman. Jadi jangan bingung ya. Intinya jangan lupa untuk konsultasi ke pembimbing terkait penyusunan laporan PKL. Di bab 2 ini saya ada menggunakan heading 3, tepatnya di penomoran 2.1.1. Caranya sama dengan heading 1 dan 2 sebelumnya. Pilih heading 3, maka muncul penomoran heading 3. Klik kanan lagi pada heading 3, pilih Modify, lalu atur format teksnya. Adapun gambaran umum perusahaan berisi informasi dasar mengenai perusahaan, seperti sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan identitas perusahaan.
Isinya juga bisa mencakup informasi tentang target pasar, lokasi, dan keunggulan perusahaan. Di lembar baru berikutnya ada bab 3, aktivitas selama praktik kerja lapangan, yang isinya mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata dan memperluas wawasan. Secara umum, aktivitas PKL meliputi pengamatan, meniru tindakan, kerja dengan bantuan, kerja mandiri, dan aktualisasi diri yang disesuaikan dengan bidang studi dan tempat PKL. Selanjutnya di bab 4 ada landasan teori, di mana landasan teori dalam laporan PKL adalah bagian yang berisi definisi, penjelasan mengenai konsep, prinsip-prinsip dan teori yang mendukung temuan penelitian yang relevan dengan topik PKL yang diangkat. Intinya, sumbernya harus valid, terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Harus relevan juga dong pastinya. Dan teori-teori yang relevan inilah yang membantu menjelaskan fenomena yang diamati, mendukung hasil penelitian, dan menghubungkan temuan dengan pengetahuan yang sudah ada. Adapun fungsi dari landasan teori sebagai kerangka pemikiran dan dasar ilmiah yang memperkuat analisis terhadap masalah atau fenomena yang ditemukan selama PKL. Bab berikutnya adalah bab 5 pembahasan yang berisi analisis dan interpretasi dari hasil kegiatan PKL yang telah dilakukan. Bagian ini menghubungkan antara teori yang dipelajari dengan praktik di lapangan, mengidentifikasi masalah dan solusi yang ditemukan selama masa PKL berlangsung. Terakhir, ada bab 6 penutup, yaitu kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan berisi rangkuman seluruh kegiatan PKL dan hasil yang dicapai, sedangkan saran berisi rekomendasi perbaikan atau saran-saran untuk kegiatan PKL selanjutnya maupun untuk pihak-pihak yang terkait. Setelah itu, membuat daftar pustaka. Jangan lupa gunakan heading 1 untuk judulnya, lalu nonaktifkan penomoran. Oh ya, pastikan semua sumber yang teman-teman kutip atau gunakan dalam laporan tercantum dalam daftar pustaka ya. Untuk format penulisan daftar pustaka sendiri, teman-teman bisa konsultasikan dengan pembimbing atau merujuk pada pedoman institusi. Lanjut di lembar baru berikutnya ada lampiran. Sama dengan daftar pustaka, gunakan heading 1 untuk judulnya, lalu nonaktifkan penomoran. Lampiran dalam laporan PKL berisi dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan PKL dan memberikan informasi tambahan yang memperkuat isi laporan, seperti foto dokumentasi kegiatan selama PKL, surat keterangan, penilaian, dan data-data yang relevan. Oh ya, usahakan untuk gambar atau foto yang dilampirkan ukurannya sama atau konsisten. Jangan sampai ada yang besar, ada yang kecil. Begitupun dengan tata letaknya ya. Selanjutnya membuat nomor halaman, dan sesuai pedoman di sini, bagian awal karya ilmiah yaitu halaman judul sampai daftar tabel menggunakan halaman Romawi yang dimulai dengan huruf I kecil yang ditempatkan pada sisi tengah bagian bawah. Kemudian untuk bab 1 pendahuluan dan seterusnya menggunakan halaman angka yang juga ditempatkan pada sisi tengah bagian bawah. Oh ya, untuk lembar halaman judul tidak menggunakan nomor halaman ya teman-teman, namun di daftar isi tetap dimasukkan nomor halamannya. Di institusi lain, ada yang penempatan nomor halamannya di sisi kanan bagian atas. Selain itu, ada juga yang bagian lembar bab nomor halamannya di sisi tengah bawah dan di lembar berikutnya di sisi kanan atas. Intinya sesuaikan aja. Karena sesuai pedoman, semuanya di sisi tengah bagian bawah. Jadi saya akan membuat 4 section, walaupun sebenarnya 3 section juga cukup. Seperti yang teman-teman lihat, di sini nggak ada tulisan section ya. Untuk caranya, pertama-tama tempatkan kursor pada bagian awal halaman judul. Kemudian di tab menu layout, klik withdraw breaks, lalu pilih next page. Tapi jika teman-teman membuat 3 section saja, langkah yang ini di skip ya. Lanjut, tempatkan kursor di awal huruf halaman pengesahan. Pilih breaks, lalu next page. Lakukan hal yang sama pada bab 1 pendahuluan. Untuk melihat sectionnya, klik 2 kali pada bagian atas atau bawah pada lembar dokumen Word, seperti yang teman-teman lihat.
Di sini sudah ada ya tulisan sectionnya. Selanjutnya pemberian nomor halaman. Klik fitur page number, lalu pilih top jika nomor halamannya di atas. Karena saya mau memberikan nomor halaman di bagian bawah, maka saya pilih bottom of page dan yang tengah ya. Nah, di sini pada bagian cover juga ikutan bernomor halaman. Terus gimana cara menghilangkannya? Caranya cukup mudah. Tempatkan kursor di nomor halaman pertama pada section 2. Kemudian klik link previous untuk menonaktifkannya, yang ditandai dengan kotak warna abu. Yang udah nggak ada lagi, otomatis section 2 tidak akan terhubung dengan section 1. Setelah itu, hapus nomor halaman pada bagian cover. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada section 3. Tempatkan kursor di halaman pertama pada section 3. Kemudian klik link previous untuk menonaktifkannya. Maka section 3 tidak lagi terhubung dengan section lainnya. Karena halaman judul nggak pakai nomor halaman, jadi saya akan hapus. Tapi di sini nomor halamannya angka 2 ya teman-teman. Otomatis di daftar isi juga angka 2. Sengaja saya nggak langsung ubah ke Romawi 1 supaya nanti saya bisa ngasih tahu ke teman-teman cara mengupdate nomor halaman di daftar isi otomatis. Lanjut membuat halaman Romawi. Tempatkan kursor pada bagian yang mau dibuatkan halaman Romawi, lalu klik fitur page number di menu header and footer atau di menu insert juga ada. Kemudian pilih format page number, maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik pada kolom number format, pilih penomoran Romawi, yang ini ya. Kemudian pilih start at di bagian bawah, masukkan Romawi 2 pada kolomnya, supaya halaman pertama dimulai dari Romawi 2, karena Romawi 1 adalah halaman judul. Kalau udah, klik OK. Saya coba scroll dulu ke bawah, untuk mengoreksi atau ngecek, apakah halamannya udah sesuai atau belum. Dan ternyata nomor halaman di bab 1 pendahuluan gak sesuai, yang seharusnya dimulai dari angka 1 ya teman-teman. Untuk cara mengubahnya, tempatkan kursor di nomor halaman pada bab 1 pendahuluan. Di sini saya nonaktifkan aja untuk link previousnya, lalu klik page number dan pastikan kolom number format adalah angka 1 dan seterusnya. Next, pilih start at dan pastikan juga di kolomnya adalah angka 1. Kemudian klik OK. Kalau udah selesai, klik close header and footer. Selanjutnya, membuat daftar isi otomatis. Di sini saya tampilkan dulu panel navigasi untuk melihat daftar heading yang bakalan ada di daftar isi otomatis nantinya. Selain itu, panel navigasi berfungsi untuk mempermudah kita ke judul tertentu dengan cepat tanpa harus scrolling, apalagi jika ada revisi teman-teman. Oh ya, seperti yang terlihat di sini belum ada ya halaman judul. Untuk caranya, tempatkan kursor di bagian kosong halaman judul, lalu klik heading 1 untuk judulnya. Kemudian nonaktifkan penomoran. Dan teksnya di sini saya ubah menjadi warna putih. Lanjut ke lembar daftar isi, lalu tempatkan kursor di bagian bawah judul daftar isi, seperti yang teman-teman lihat. Kemudian pada menu reference, klik table of contents, lalu pilih custom table of contents, klik modify. Di sini TOC 1 untuk heading 1, teman-teman atur dulu caranya. Klik TOC 1, terus klik modify, lalu pilih format yang ada di sudut kiri bawah. Nah, yang teman-teman atur 3 fitur ini aja, yaitu font, paragraf, dan tab. Pertama, pilih font. Nah, di bagian ini teman-teman ubah fontnya menjadi Times New Roman dan ukuran fontnya menjadi 12. Kalau sudah selesai, klik OK. Lanjut, klik format, lalu pilih paragraf. Di kotak dialog ini yang diubah hanya bagian spacing saja. Before dan after-nya 0. Kemudian jarak spasi antar barisnya ubah sesuai ketentuan atau aturan. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya, pilih fitur tabs. Nah, pada kotak dialog tabs ini masukkan angka sesuai format yang teman-teman butuhkan. Di sini saya ketikkan angka 1,5,
Terus untuk alignmentnya pilih left dan leadernya non, lalu klik set. Lanjut, saya ketikkan angka 13, alignmentnya left dan leadernya yang kedua atau titik-titik. Kemudian klik set. Setelah itu saya ketikkan lagi angka 13,75, alignmentnya right dan leadernya non. Kalau udah klik OK. Nah, pengaturan TOC1 untuk heading 1 udah selesai. Klik OK. Selanjutnya pilih TOC2 untuk heading 2, klik modify, format, lalu pilih font. Untuk fontnya sesuaikan aja atau samakan aja dengan TOC1 ya teman-teman. Lanjut pilih paragraf. Di bagian before text-nya saya ubah menjadi 1,5, menyesuaikan pengaturan tabs di TOC1, lalu before dan text-nya 0, kemudian spasi antar barisnya 1,5. Setelah itu klik OK. Selanjutnya pengaturan tabs untuk TOC2. Saya ketikkan angka 13, alignmentnya left, leadernya titik-titik. Kemudian klik set. Lanjut ketikkan angka 13,75, terus alignmentnya right dan leadernya non. Lalu OK. Maka pengaturan format untuk TOC2 untuk heading 2 udah selesai. Klik OK. Lanjut ke TOC3, lalu modify, terus klik format, pilih font, atur menjadi Times New Roman dan ukuran font 12, lalu OK. Lanjut klik format, pilih paragraf, ubah before text menjadi 1,85 dan untuk kolom spesialnya saya ubah menjadi non. Kemudian spasi antar baris 1,5, lalu OK. Lanjut lagi ke format tabs untuk TOC3, ketikkan angka 13, alignmentnya left, terus leadernya titik-titik. Kemudian set. Lanjut ketikkan angka 13,75, alignmentnya right dan leadernya non. Lalu OK. Pengaturan format TOC3 untuk heading 3 udah selesai. Klik OK. Karena headingnya ada 4, lanjut pilih TOC4, klik modify, format, terus pilih font dan atur seperti pada TOC1, 2, dan 3. Selanjutnya format paragraf untuk before text saya gunakan 2,5, terus before dan afternya 0, kemudian jarak spasi antar barisnya 1,5. Lanjut lagi format tabs untuk TOC4, saya ketikkan angka 13, alignmentnya left, terus leadernya titik-titik. Kemudian set. Lanjut 13,75, alignmentnya right dan leadernya non. Lalu OK. Pengaturan format TOC4 untuk heading 4 udah selesai. Klik OK. Terus klik OK lagi. Karena heading yang saya gunakan ada 4, maka di kolom show levelnya saya ubah menjadi angka 4. Lalu OK. Nah, ini dia tampilan daftar isi otomatisnya, tapi teman-teman rapikan dulu menggunakan tombol tab yang ada di keyboard. Namun sebelum itu, sesuai arahan pembimbing, daftar pustaka dan lampiran gak menggunakan titik-titik dan nomor halaman, jadi saya hapus dulu ya. Setelah itu, tempatkan kursor di depan huruf atau angka yang mau di tab, lalu tekan tombol tabnya ya. Terus gimana dong arti jika terjadi perubahan halaman karena ada penambahan materi misalnya? Dan bagaimana jika ingin menambahkan subbab lagi atau mungkin ada perubahan pada judul subbabnya? Oke, dijawab. Misalnya saya mau tambahkan subbab 1.6 yaitu jadwal kegiatan. Sebelum itu saya buka dulu panel navigasi, lalu klik heading 2, maka penomorannya menyesuaikan secara otomatis dan langsung terlihat di panel navigasi tentunya. Nah, di halaman daftar isi belum muncul ya. Dan cara memunculkannya teman-teman tinggal klik kanan pada daftar isi, kemudian pilih update field. Maka daftar isi otomatis terupdate dan 1.6 udah muncul di daftar isi. Setelah diupdate, teman-teman harus rapikan lagi tuh daftar isinya. Jadi kalau bisa nih, teman-teman ngerapiin daftar isinya kalau benar-benar udah fix untuk keseluruhan materinya. Selanjutnya, apabila hanya halamannya yang berubah, nggak ada perubahan pada bab atau subbabnya, misalnya halaman judul harusnya Romawi 1 ya,
Untuk mengubahnya, klik 2 kali bagian bawah lembar halaman judul, klik page number, lalu pilih format page numbers. Kemudian pada kolom format, pilih yang Romawi, dan pilih start at, lalu OK. Terus close header and footer. Setelah itu, klik kanan pada lembar daftar isi, kemudian update field, maka otomatis daftar isi terupdate dan halamannya udah berubah ya teman-teman. Itu dia cara membuat laporan PKL di laptop. Intinya jangan lupa ikuti pedoman institusi dan konsultasilah sama pembimbing untuk meminimalisir kesalahan. Insya Allah video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam membuat laporan PKL. Sehat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Good luck. Tateo, bye-bye.